wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Fadila, NIM 21010720080, kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi tabungan. Jadi, yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian dari tabungan. Yang kedua ada jenis-jenis tabungan. Yang ketiga ada pembukaan tabungan. Yang keempat ada penyetoran. Yang kelima ada penarikan. Dan yang keenam ada penutupan tabungan. Yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian dari tabungan. Tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang atau tabungan ini bisa diambil kapan saja, tanpa terikat waktu, bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM, yaitu disebut juga dengan anjungan tunai mandiri, yang diberikan oleh berbagai bank. Ketika menabung di bank, biasanya nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti buku tabungan, kartu ATM, layanan internet, dan mobile banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis tabungan. Jenis-jenis tabungan ini yang pertama ada tabungan nana. Sesuai dengan namanya, tabungan jenis ini dikhususkan bagi anak-anak. Tujuan adanya tabungan ini adalah untuk melatih agar si buah hati terbiasa menabung sejak dini. Perbedaan mendasar dari tabungan ini adalah jumlah setorannya yang kecil karena memang anak-anak tidak dibiasakan diberi uang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, ada tabungan mata uang asing. Tabungan jenis kedua ini adalah tabungan mata uang asing atau disebut juga dengan valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan mata uang yang sering digunakan, yaitu tabungan seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun, untukmu yang hanya memiliki rupiah, tetapi dapat melakukan investasi dengan menukarkan rupiah milikmu dan dikonversikan ke dalam mata uang asing. Untuk setoran awalnya dari tabungan ini cukup beragam. Hanya saja tabungan ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena nilai konversi mata uang asing lebih tinggi dibandingkan mata uang rupiah. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Selanjutnya, yang keempat ada tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan yang satu ini cocok untukmu yang memiliki tujuan menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti liburan atau tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tabungan 3% hingga 7% per tahunnya. Hanya saja tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Slide selanjutnya yaitu yang kelima ada tabungan haji. Tabungan ini sering sekali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan.
dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Selanjutnya ada yang keenam, ada tabungan giro. Tabungan ini sering disebut sebagai tabungan bisnis, karena memang fasilitas dari tabungan ini ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis, seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksi dengan menggunakan cek dan bilet. Untuk pembukaan rekening giro, ini dapat dilakukan perorangan ataupun badan usaha. Dan minimum setoran awalnya yaitu dari 2 juta hingga 3 juta. Yang ketujuh ada tabungan investasi. Tak hanya untuk menyimpan dana, bank juga memiliki jenis tabungan investasi. Yang pertama ada tabungan deposito, yaitu menawarkan bunga yang lebih besar ketimbang tabungan konvensional. Yang kedua, tabungan saham. Sesuai namanya, tabungan saham memiliki khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin, serta menyimpan laba hasil transaksi saham. Yang ketiga, ada tabungan mata uang asing. Orang yang kerap melakukan transaksi menggunakan mata uang asing biasanya akan memilih untuk membuka tabungan yang satu ini, yaitu tabungan mata uang asing. Pasalnya, tabungan investasi mata uang asing memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang dalam negeri. Inilah 7 jenis-jenis tabungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembukaan buku tabungan. Cara pembukaan buku tabungan. Yang pertama, menyiapkan persyaratan pembukaan buku tabungan. Sebaiknya kita menyiapkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Yang kedua ada yaitu persiapkan uang tunai untuk setoran awal. Jadi sesuai dengan ketentuan produk dari masing-masing bank, jadi persiapkan uang tunai dahulu. Yang ketiga, datang ke kantor bank. Datang ke kantor bank ini yaitu kita mengisi dan menandatangani formulir tabungan. Yang keempat, ambil atau minta nomor antrian ke customer service dan tunggu antrian hingga dipanggil. Yang selanjutnya ada setelah dipanggil, perkenalkan diri dan sampaikan kepada customer service keinginan untuk membuka rekening tabungan. Yang keenam yaitu customer service akan menerangkan produk tabungan yang tersedia. Dan dengarkan penjelasan customer service tersebut. Beberapa bank biasanya menawarkan tabungan junior khusus untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. Jika semua sudah dijelaskan, silakan tanyakan jika ada yang kurang jelas, seperti biaya administrasi bulanan, fasilitas seperti ATM, internet banking, mobil banking, dan lain-lainnya, dan saldo minimum tabungan. Selanjutnya, yang ketujuh, pilih produk yang ingin dibuat. Customer service akan memberikan formulir aplikasi pembukaan rekening yang harus diisi. Formulir ini isinya tentang identitas diri kita seperti nama, telepon, tanggal lahir, alamat rumah, sekolah, dan nama ibu kandung kita, dan terakhir ada tanda tangan. Dan serahkan fotokopi akte kelahiran, diisi slip setoran tunai, dan serahkan uang pada customer service. Selanjutnya, 8 ada customer service akan mencetak buku tabungan. Setelah diproses semuanya, customer service akan mencetak buku tabungan. Jika buku tabungan kita memiliki fasilitas ATM, customer service akan menyimpan kartu ATM, yaitu disebut juga dengan anjungan tunai mandiri. Dan selanjutnya, setelah mencetak buku tabungan,
Proses cara pembukaan buku tabungan selesai. Sekarang kamu sudah mempunyai buku tabungan. Selanjutnya, di sini yang selanjutnya ada penyetoran. Di sini saya akan membahas gimana cara-cara penyetoran uang. Yang pertama, kita harus mendatangi ke kantor bank terdekat dan ambil nomor antrian. Yang kedua, sampaikan untuk setor tunai lewat teller dan ambil slip setor tunainya. Dan selanjutnya kita masukkan data diri atau data setor tunai dan antri di barisan teller. Yang keempat, yaitu kita harus berikan slip setoran tunai. Yang kelima, siapkan nominal uang setor tunai dan tunggu proses setor tunainya. Yang keenam, tunggu bukti setor tunai diterima dan selesai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penarikan. Di sini saya akan membahas gimana cara penarikan tabungan. Yang pertama, di sini ada penarikan tunai dan ada penarikan non-tunai. Saya membahas dahulu yaitu penarikan tunai, yaitu dengan nasabah secara langsung datang ke bank dengan cara membawa buku tabungannya, kartu ATM, kartu identitas, dan biasanya harus mengisi slip penarikannya. Atau bisa juga dengan melakukan penarikan uang lewat mesin ATM. Yang kedua, ada penarikan non-tunai, yaitu merupakan penarikan tabungan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana lain yang disediakan oleh bank, selain kartu ATM dan tabungan. Salah satu contoh penarikan non-tunai ialah transfer uang keluar atau mengirim uang. Yang selanjutnya yaitu penutupan tabungan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penutupan tabungan. Penutupan tabungan ini adalah kegiatan menutup rekening di bank, tempat rekening kita dibuka. Dengan ditutupnya rekening, nasabah yang bersangkutan selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Saya akan menjelaskan gimana cara penutupan tabungan. Yang pertama, kita harus datang ke kantor bank terdekat dan ambil nomor antriannya. Yang kedua, sampaikan untuk penutupan tabungan. Di sana nanti diberi formulir penutupan rekening untuk diisi beserta alasannya kenapa kita menutup penutupan tabungan ini. Yang ketiga, yaitu Anda diminta untuk menandatangani berkas-berkas dan menyerahkan buku tabungan ini serta kartu ATM-nya. Setelah itu, buku tabungan kita dipotong pada bagian scan data sebagai tanda sudah tidak dapat digunakan lagi dan ATM akan langsung diblokir. Yang kelima, jika sudah selesai, maka dalam beberapa hari, data-data Anda akan dihapus oleh pihak bank. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan, materi tabungan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.